Jonathan Majors resmi dipecat dari Marvel Studios karena terbukti bersalah atas tuduhan kekerasan. Mantep nggak tuh? Kata gue juga apa gitu kan ya. Kemarin pada bebel fans curut bilang Kang tetap jadi villain di Secret Wars. Dr. Doom nggak mungkin kayaknya di Secret Wars. Nah sekarang terbukti kan ya kan. Karena kalau secara bisnis tuh ya gimana ya kalau misalkan PH Studio udah lumayan bermanuver gitu ya dan mengalihkan fokus kita dari Kang ke villain lain, itu ya udah jelas sebenarnya ya ada sesuatu dari aktor tersebut yang mungkin belum kita ketahui gitu. Udah tanpa berlama-lama lagi, Guzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Dilansir dari laman Variety, Marvel Studios telah berpisah dengan Jonathan Majors, aktor yang berperan sebagai Kang the Conqueror di Marvel Cinematic Universe yang merupakan tokoh antagonis utama dalam multiverse saga dari Marvel Cinematic Universe saat ini. Setelah dia dihukum pada 18 Desember atas dua tuduhan pelanggaran ringan berupa pelecehan dan penyerangan terhadap Grace Jabari atau mantan pacarnya. Berita ini bersumber dari orang dalam yang dekat dengan Marvel Studios. Orang tersebut mengkonfirmasi keputusan tersebut kepada pihak Variety dan akhirnya kesebar nih beritanya. Sebelumnya, aktor tersebut ditangkap pada tanggal 25 Maret atas tuduhan penyerangan dan pelecehan terhadap Grace Jabari setelah Jabari menuduh Majors menyerangnya di kursi belakang mobil setelah dia mengambil teleponnya untuk membaca pesan teks yang dia terima dari wanita lain. Jadi awal mulanya tuh ceritanya si Jonathan Majors ini ketahuan katanya sih selingkuh. Cuman kan kalau masalah selingkuh atau enggak mah itu urusan personal ya. Nah yang dipermasalahkan oleh Jabari ini adalah si ponselnya Jabari ini dipaksa diambil gitu sama Jonathan Majors dan akhirnya menyebabkan cedera yang sangat menyiksa dari jari tengah atau jari kanannya gitu ya. Pokoknya jarinya ada yang luka gitu ya. Dan ketika dia keluar dari mobil, nah ini yang parahnya, Jonathan Majors memaksanya kembali ke dalam mobil dan menyebabkan luka di bagian belakang telinga gitulah. Pokoknya di bagian belakang kepalanya tuh luka gitu ya gara-gara Jonathan Majors ini. Nah begitu sidang kan panjang tuh ya sidangnya sampai terakhir tuh 18 Desember kemarin gitu ya. Variety akhirnya telah melaporkan bahwa eksekutif Marvel yang dipimpin oleh kepala studio Kevin Feige membahas kemungkinan harus beralih dari Kang untuk fokus pada penjahat besar lainnya. Nah untuk sekarang ini dengan resminya kepergian Jonathan Majors, Feige dan timnya memiliki beberapa keputusan kreatif yang tapi punya resiko yang sulit ke depannya ya. Termasuk apakah mereka akan merecast aktor baru sebagai Kang the Conqueror atau membatalkan Kang Dynasty secara langsung dan mengkonfigurasi ulang sisa multiverse saga yang akan berakhir di Secret Wars. Jadi inti dari berita besar itu adalah Jonathan Majors resmi dipecat dan resmi dinyatakan bersalah. Dan pihak Marvel Studios mempunyai dua keputusan yang akan mereka buat. Pertama, merecast Jonathan Majors dengan tetap menjadikan Kang sebagai villain utama multiverse saga atau beralih motor lewat anjing. Atau beralih ke villain yang bisa menjadi jalan keluar baru. Atau beralih ke villain lain yang bisa menjadi jalan keluar baru setelah multiverse saga. Tadi kan udah gue sampaikan ya beritanya nih ya, inti beritanya juga udah gue sampaikan. Nah sekarang gue sampaikan teori gue secara logika bisnis dulu aja deh. Pertama, dua keputusan itu tentu saja mempunyai resiko yang sama, yaitu kekecewaan para fans. Lu gak usah ngomongin Jonathan Majors-nya dulu soal sifat aslinya atau dan lain segala macamnya gitu ya. Lu omongin dulu kualitas aktingnya cuy. Jonathan Majors aktingnya gila banget dan sudah terlanjur melekat sekali peran Kang di Jonathan Majors. Jadi ada kemungkinan besarnya agak susah sekali untuk bermanuver atau membuat para fans itu lupa tentang Kang dan beralih ke villain lain. Dan waktunya tuh sudah gak terlalu banyak gitu ya cuy. Jadi ya bagaimana gitu. Apalagi kalau misalkan kalian lihat performa acting dari Jonathan Majors ini memang keren banget bro. Gila dia bisa mainin Victor Timely yang kikuk gitu kan ya, kaku banget gitu orangnya gitu ya, culun. Meranin sosok Kang yang jahat, bengis gitu ya di Quantumania itu dapat banget cuy. Lu bayangin aja Quantumania banyak aktor keren dan aktris-aktris keren gitu ya, kegendong bro sama Jonathan Majors. Dari semua kekurangan di Quantumania, Doi doang yang melejit naik gitu cuy performanya.
Terus jika bermanuver ke villain baru, tentunya mereka akan sangat sulit untuk mengarahkan fokus para penontonnya secara perlahan. Tentu saja harus transisi dong, jangan langsung manuver ke arah villain lain gitu ya. Kalau lu bermanuver arah ke villain lain, nanti resikonya itu adalah ya limbung gitu cuy. Apalagi sekarang lu berpacu pada waktu nih ya kan. Skrip udah jadi ya kan. Cerita udah dibentuk dari tahun 2021. Si aktornya bermasalah. Aduh, yang bermasalah aktor intinya lagi. Kalau misalkan DC yang bermasalah si Amber Heard ya udah setelah itu tinggal ribut selesai anjing. Lah ini udah terlanjur dimulai, udah di tengah jalan. Udah mau bukan di tengah jalan lagi, udah mau Avengers Kang Dynasty, udah mau Secret Wars anjing. Malah bermasalah villainnya, aduh gimana ya, aduh pusing pisan itu. Kemudian di opsi kedua tentu saja ya mengalihkan kita pada villain berikutnya yang mungkin akan steal the show juga. Yang pertama itu adalah Beyonder dan juga yang kedua adalah Dr. Doom. Jika mereka akan bermanuver ke villain baru, jawabannya itu ya hanya dua itu, Beyonder ataupun Dr. Doom. Atau dua-duanya juga bisa sekalian gitu ya. Villain utama Secret Wars komik ya mereka berdua gitu. Mau bagaimanapun itu nggak bisa diganggu gugat. Pokoknya villain Secret Wars mereka berdua. Sudah beredar juga rumor Marvel Studios akan menggait aktor Cillian Murphy untuk peran Dr. Doom. Tapi kan belum ada berita lanjutannya lagi gitu ya. Mereka juga mungkin lagi pusing ngurusin Majors bermasalah. Jadi wajar kalau misalkan ya belum ada berita baru gitu. Tapi gue yakin banget kayaknya ke arah Dr. Doom atau enggak Beyonder, antara dua itu. Kalaupun misalkan jadinya tetap Kang, cuman agak gimana gitu ya. Kang itu kayaknya akan ditindak oleh TVA dan Loki lewat kelompok superhero rekrutan Deadpool dan juga Logan di film Deadpool 3. Jadi kayaknya untuk ancaman-ancaman Kang nggak terlalu bagaimana-gimana menurut gue pribadi, karena sudah ditangani dengan sosok yang tepat gitu ya anjay. Nah untuk judul Kang Dynasty sendiri kemungkinan besarnya kayaknya akan dirubah ya, karena tentu saja Kang Dynasty atau Council of Kang sepertinya akan dikalahkan duluan oleh pasukan Deadpool dan Logan di film-film berikutnya ya. Tentu saja bukan di film Deadpool 3 ya intinya, tapi di film berikutnya pasti ada momen dimana pihak Kang ini atau seribuan Kang ini bakal dikalahin sama Deadpool ataupun Logan ataupun TVA. Intinya kan TVA tugasnya sekarang udah bukan ngurusin secret timeline, nggak ada secret timeline lagi sekarang, nggak ada timeline bercabang lagi sekarang. Jadi ya udah TVA tugasnya adalah memburu variant Kang. Dan tentu saja jika mereka bermanuver ke arah Dr. Doom dan Beyonder, kemungkinan besarnya Dr. Doom akan memulai peran di Fantastic Four atau film lain dan tidak akan melewati masa origin story. Kayaknya kalau origin story lagi ribet lagi ya nggak sih? Udah dikit lagi gitu cuy Avengers Kang Dynasty, udah dikit lagi Secret Wars gitu sebenarnya ya kalau dalam tahap produksi gitu ya. Jadi kayaknya tidak keburu gitu ya cuy kalau misalkan harus ngurusin origin story-nya Dr. Doom. Udah comot aja Dr. Doom, taruh di situ nggak apa-apa, karena ya semua orang udah pada tahu Dr. Doom itu siapa, sifatnya bagaimana. Dan kalau misalkan ada Beyonder juga ya kemungkinan besarnya Beyonder akan muncul, tapi ya bukan sebagai variant Kang ya, tapi benar-benar entitas Beyonder gitu cuy. Ada rumor juga dan juga berita yang terus berulang di mana berita tersebut berbunyi Beyonder akan menjadi variant Kang ya. Walaupun gua agak kurang terima, tapi untungnya karena Jonathan Majors ini sudah resmi bersalah dan variant Kang ini sepertinya akan dibasmi sama TVA, jadi Beyonder yang muncul mungkin ya itu bukan variant Kang tapi memang benar-benar Beyonder gitu. Kurang lebih berita terbarunya itu saja dan teori terbaru dari gua segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.